IPA Bogor. 1, 2, 3, let's go! Video kali ini Anda akan mendapatkan beragam informasi seputar Universitas Terbuka, mulai dari registrasi, orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ, tutorial, diskon seni, ujian akhir semester atau UAS, hingga wisuda. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh, ada beberapa hal yang dipersiapkan. Salah satunya adalah alat tulis. Siapkan alat tulis terlebih dahulu guna mencatat beberapa informasi penting yang menurut Anda perlu dicatat. Tutorial. Di segmen ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tutorial? Nah, layanan belajar yang diberikan UT kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan, baik yang dilakukan secara tutorial tatap muka, biasa disingkat TTM, atau secara tutorial online, biasa disingkat Tuton. Khusus di masa pandemik ini, tutorial tatap muka akan digantikan dengan tutorial webinar melalui Microsoft Teams. Kemudian, selain dari dua jenis tutorial tersebut, mulai tahun ajaran 2020.1 ada sistem perkuliahan melalui tugas mata kuliah. Secara garis besar, maka ada 3 metode pembelajaran yang bisa diikuti oleh mahasiswa, yaitu tutorial online, tutorial tatap muka atau tutorial webinar, dan tugas mata kuliah bagi yang tidak mendapatkan fasilitas keduanya. Pertama, saya akan jelaskan mengenai Tuton atau tutorial online. Tuton adalah layanan tutorial berbasis internet atau WBT, Web Based Tutorial, yang ditawarkan oleh UT dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan di Universitas Terbuka. Tujuan dari penyelenggaraan Tuton adalah mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa. Memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh didesain lebih komunikatif dan interaktif link, memberi alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal. Nah, untuk dapat mengakses Tuton, mahasiswa harus melakukan aktivasi akun pada situs http://elearning.ut.ac.id. Setelah proses ini dilakukan, mahasiswa akan memperoleh akun password untuk dapat masuk ke situs Tuton. Sebelum mahasiswa melakukan proses login, dianjurkan bagi para siswa atau mahasiswa untuk mendownload dan membaca panduan Tuton yang telah tersedia pada situs tutorial tersebut. Tuton dilaksanakan setiap semester selama 8 minggu, atau kira-kira 2 bulan sebelum melaksanakan UAS di tiap semesternya. Nilai maksimal dapat diperoleh jika mahasiswa menjadi peserta aktif dalam melaksanakan Tuton. Peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespons dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, berdiskusi dan mengerjakan tugas pada inisiasi ketiga, kelima, dan ketujuh. Sedangkan peserta pasif adalah peserta yang hanya membaca inisiasi saja, tanpa mengikuti serta memberikan pertanyaan, tanggapan, dan jawaban tugas. Selanjutnya,
tutorial tatap muka atau biasa disingkat TTM. Di masa pandemi ini, kegiatan TTM diganti dengan tutorial webinar. Hal ini dilakukan agar menghindari penyebaran virus corona. Secara umum, aturan yang ada dalam tutorial webinar tetap sama dengan aturan TTM. Perbedaannya hanyalah pelaksanaannya saja. TTM melalui tatap muka langsung, sedangkan Tuton melalui jaringan internet. Maka dalam pembahasan kali ini, saya akan tetap menyebutkan TTM. Oke, kembali ke pembahasan mengenai TTM ya. Kegiatan TTM bertujuan membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa. Dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan TTM diharapkan dapat mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi serta dapat menguasai kompetensi mata kuliah yang ditutorialkan. Kehadiran, keaktifan, kedisiplinan, dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tutorial akan sangat menentukan nilai tutorial. TTM terdiri atas 1. TTM wajib, yaitu TTM yang termasuk dalam layanan sistem paket semester atau disingkat SIPAS. Diberikan kepada mahasiswa yang sudah membayar registrasi paket mata kuliah semester berjalan. TTM wajib ditandai dengan kode huruf T pada struktur kurikulum dalam katalog. 2. TTM ATPEM atau atas permintaan mahasiswa, yaitu TTM yang diselenggarakan atas permintaan mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa yang sudah membayar registrasi mata kuliah di semester berjalan. TTM ATPEM diselenggarakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, jumlah peserta minimal 20 orang per kelas per mata kuliah. Selanjutnya, tersedia tutor yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan. Dan terakhir, mahasiswa calon peserta TTM ATPEM telah melunasi biaya TTM ATPEM di semester berjalan. Selain dari dua jenis tutorial tersebut, mulai tahun ajaran 2020.1 ada sistem perkuliahan melalui tugas mata kuliah. For your information nih guys, UT juga ngadain berbagai macam lomba yang seru loh. Universitas Terbuka juga terus berupaya secara berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya mampu menghasilkan karya inovasi di bidang pendidikan melalui kegiatan akademiknya saja, tetapi juga kreativitas untuk mengembangkan soft skills melalui kegiatan kemahasiswaan agar menjadi lulusan yang mandiri, berjiwa sosial, bekerja keras, mampu bekerja sama, beretika, dan berkarakter. Di dalam era industri jilid 4, dibutuhkan lulusan yang memiliki hard skill dan soft skills yang seimbang loh, serta memiliki kemampuan berbahasa asing yang memadai. Di Universitas Terbuka, saat ini terus berupaya menciptakan tradisi untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang mampu melakukan keduanya secara profesional. Nah, acara Dispersani ini bisa jadi kesempatan nih buat rekan-rekan mahasiswa untuk unjuk bakatnya dan bisa show off kemampuan kamu. Berbagai macam lomba kami selenggarakan untuk memacu semangat berkompetisi mahasiswa. Mulai dari seni tarik suara sampai ke e-sport seperti Mobile Legends. Wow, menarik ya. Gimana nih, asyik kan rekan-rekan semua? Yuk kita jadi mahasiswa UT biar kita bisa mabar bareng.
5. UAS dan TAP. Setelah mahasiswa melakukan tutorial untuk mengevaluasi sampai di mana sih pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan di 3 sistem pembelajaran yang tadi disebutkan, maka di sini kami menyelenggarakan UAS. Di UT tidak ada sistem ujian tengah semester atau UTS. Jadi, evaluasi dilakukan setiap akhir semester. Dan ada 3 hal utama yang perlu Anda ketahui tentang UAS di Universitas Terbuka. Pertama, UAS atau ujian akhir semester adalah penilaian pencapaian kompetensi atau hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Kedua, soal UAS berbentuk pilihan ganda, tes objektif, atau esai. Ketiga, materi UAS bersumber dari konsep-konsep penting seluruh modul atau BMP mata kuliah. Selain itu, UAS di UT juga spesial nih, karena mahasiswa bisa melakukan ujian dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan khusus di dalam negeri, mahasiswa bisa menentukan sendiri loh lokasi ujian mereka di tempat terdekat dengan domisili mereka tinggal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roti sampai Pulau W. Caranya mudah. Lokasi ujian bisa Anda pilih saat melakukan registrasi mata kuliah. Kemudian, pastikan ya lokasi ujian Anda dengan mendatangi UPBJC UT terdekat dengan domisili Anda seminggu sebelum pelaksanaan ujian. Gimana? Mudah kan? Nah, lagi-lagi saat pandemik seperti ini, UAS digantikan dengan take home exam atau ujian yang dilakukan di rumah masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, TAP. TAP atau TAP bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam suatu bidang ilmu pada program studi jenjang D4 dan S1. Materi TAP atau tugas akhir program mencakup materi mata kuliah pendukung TAP dari setiap program studi. Dan TAP biasanya disandingkan dengan pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dengan batas minimal 7 halaman dan maksimal 12 halaman. Khusus untuk FKIP, TAP tidak disandingkan dengan karya ilmiah, melainkan dengan mata kuliah PKP. Wisuda, leganya melewati fase drama pengerjaan karya ilmiah atau tugas akhir. Nah, momen wisuda memang telah menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya oleh semua mahasiswa di mana saja. Wisuda sendiri sebenarnya merupakan suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas. Namun, seiring berjalannya waktu, kini wisuda bukan hanya menjadi proses pelantikan kelulusan mahasiswa saja loh, melainkan menjadi suatu momen yang sakral bagi mahasiswa beserta keluarganya. Dan layaknya kampus-kampus lainnya, Universitas Terbuka juga menyelenggarakan wisuda lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Dan kamu pun bisa loh mendaftarkan diri di jadwal terdekat apabila kamu sudah memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh pihak UT. Namun, khusus di tahun ini, wisuda diselenggarakan secara online. Eits, nggak usah khawatir. Ijazah bisa kamu ambil di UPBJC tempat kamu terdaftar. Ya, demikian adalah video seputar Universitas Terbuka mulai dari registrasi hingga wisuda.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka. Saya Sukma Wahyu Wijayanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.